Baik, yang lain silakan, mungkin ada mau lagi yang mencoba yang di radio maupun yang di Zoom meeting. Yang terakhir ini. Oh iya, silakan yang terakhir, silakan diulang. Jadi seperti itu cara bacanya. Baik, bagus. Yang penting paham dulu. Sudah paham teorinya, yang penting tadi tahsinnya dengan cara praktek gitu. Baik, ada lagi yang mau silakan mau baca? Saya Guru. Silakan Bu aja, Adek. Nah, gitu. Jadi kagak ada orang baca aja dah. Maliki yaumiddin. Medin apa Dini? Dini ya? Benar kan Dini? Ya Dini, cuma tadi kayaknya diwakaf dulu, jangan diwakafkan, jangan disukunkan dulu, bukan Maliki Yaumiddin, nih, bukan Dini gitu. Lagi. Dari Malik aja ya. Ya, Maliki Maliki Yaumiddin. yaumiddin. Iya, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'inu apa nasta'in? Oh ya, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqimah, mustaqimi itu. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh nggak dibaca mustaqimah? Tidak. Iya, kenapa? Karena ada fathah. Iya, karena fathah. Jadi cukup bacanya dengan sukun. Ya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katanya ntar, tapi jumlahnya belum. Nah, dolina apa dolin? Dolin. Iya. Karena fathah. Karena fathah. Alhamdulillah sudah dipahami dan bisa dipraktekkan. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Silakan ada lagi yang mau coba? Iya, silakan belajar doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ulangi coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 harokat. Terapin 4 harokat biar bedain antara 2 dengan 4 ya. Di ayat yang kedua, tidak boleh dibaca alamina. Karena harokatnya fathah huruf akhirnya. Coba ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu. Nu-nya dibaca pelan. Nasta'inu. 2 rakaat ulangin. Enggak konsisten maksudnya. Ya, enggak konsisten. Agar konsisten dibaca dengan raum juga. Nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim 4 harokat. Biar bedain dengan 2 harokat tadi. Sukun. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mau kasih
Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi begitu model bacaan yang disebut dengan ar-raum. Jadi membaca harokat huruf akhirnya itu yang berharokat kasroh baris bawah atau dhammah yang punya hak untuk bisa dibaca dengan ar-raum. Ya. Jadi misalkan model cara baca sebelum kita model ke ismam ya, ke ismam. Misalkan pada kata ar-rahimi. Pada kata ar-rahimi bismillahirrahmanirrahim. Maka berarti ada berapa cara baca di ar-rahim ini ketika model kita mensukunkan? Berarti ada 4 cara baca. Cara baca yang pertama, kalau disukunkan dengan 2 harokat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sukun 2 harokat boleh. Dibaca dengan 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dibaca dengan 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dengan cara apa itu? Dengan cara sukun. Ya. Tapi tadi konsisten ketika sukun dengan 4 harokat yang pertama, 4 harokat semua di ayat-ayat selanjutnya. Tapi kalau kita ingin membaca dengan ar-raum, berarti ada 1 cara lagi, yaitu dengan membaca 2 harokat pada rahimat aslinya dan tetap mi-nya dibaca dengan pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum ditutup Ustaz. ada yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Kadang ada Pak Ustadz, imam yang membaca antara Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kadang juga ada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu gimana kalau itu Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, kalau model cara baca begitu berarti memang belum bisa cara bacanya mungkin ya. Ketika ada baca imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Imamnya suruh belajar lagi gitu. Ya. Tapi yang sering terjadi Pak Ustadz di ayat kedua, misalkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu bagaimana Ustaz? Disambung antara Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itu sering terjadi. Iya, boleh. Iya, itu caranya diwasol, betul. Kalau diwasol, tadi kan cara rasa wasol. Ketika dibaca rahimi, maka hi-nya ini 2 harokat saja, gitu. Ketika dengan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, boleh nggak? Boleh. Cuman ketika model bacanya sekiranya dia baca tadi dicampur aduk, kadang sukun, kadang raum, ini namanya enggak konsisten. Ini yang kurang tepat gitu ya. Adapun cara baca, kalau sekiranya dia mau wasol semua, boleh-boleh saja kalau kuat nafasnya. Tapi kemarin sudah kita bahas, kalau untuk sholat wajib, afdolnya adalah dengan cara Nabi SAW tiap-tiap ayat berhenti. Jadi sunnahnya itu tiap-tiap ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dengan bernafas. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Kalau diamalkan yang seperti itu, dia mendapatkan juga nilai pelaksanaan cara baca dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kalaupun dia pengen baca misalkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, sah, boleh. Dibolehkan saja. Kalau misalkan kita sholatnya sholat sunnah, boleh nggak dibaca wasol? Dibaca terus? Boleh. Bahkan sholat wajib pun boleh-boleh saja. Ya. Cuman kalau dengan cara mengikuti sunnah tadi. Misalkan kita pengen baca wasol semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau misalkan di squat nafasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, dan seterusnya sampai waladdallin. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Saya pernah mengikuti sholat taraweh, Pak Ustadz. Itu baca ayat Al-Fatihah itu satu napas. Satu kali napas, jadi benar-benar satu napas. Dia nggak bernapas dari Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin. Itu satu napas, Pak. Itu gimana? Boleh, boleh. Kalau sekiranya cara bacanya dengan benar ya, cara bacanya benar. Contoh saya contohin begini ya. Saya contohin begini. Salat taraweh dengan satu nafas ayat dari ayat 1 sampai ayat 7. Tapi cara bacanya yang benar, gitu. Cara bacanya yang benar. Misalkan gini, misal. Ambil napas dulu yang panjang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh enggak? Boleh. Boleh, ya. Cuman bacanya yang benar. Itu kalau untuk sholat sunnah silakan saja. Tapi kalau sholat wajib jangan begitu. Ya, jangan begitu. Yang kurang tepat bagaimana kalau misalkan bacanya begini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau yang begitu yang belakang sorak, iya. Nah ini yang kagak beres. Khawatir berantakan sholatnya. Gara-gara yang begitu akhirnya hancur-hancuran sholatnya. Kalau bacanya dengan bagus, tertib, silahkan saja. Bapak baca kayak begitu dari imam sholat taraweh, silahkan. Ya, bisa dipahami? Sebelum dilanjutkan, mohon pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, kalau yang begitu anak muda yang demen hore gitu ya. Kalau yang di belakang yang aki-aki, yang nenek-nenek, yang udah umurnya begitu ya. Nah ini katanya kalau bacaan sih oke, cuman pas giliran cepat yang dibacanya itu ketika fi'linya pas ruku Allahu Akbar, Allah man hamidah, Allahu Akbar, encok abis kumat. Semua pada nyari begitu biasanya. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Baik, ada yang nanya tadi ya, ada yang di Zoom, di mana itu? Iya, Radio. Hanya bertanya aja, Ustaz. Oh iya, silakan. Ketika kita sholat, itu kan membaca Al-Fatihah. Nah, ada yang salah satu menerangkan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah itu kalau bisa diberi jarak gitu, antara Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jelas ya, udah Sinta. Gitu. Karena apa? Disitulah menjawab segala doa kita gitu. Nah, terus kalau dengan satu
nafas begini. Di mana letakkan Allah doa-doa katanya kita? Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau kita kembali ya, kalau kita membaca dalam keadaan kita sholat sendiri, kita bisa tadabbur, kita merenungi maknanya, itu sangat lebih afdol dan naik derajat dalam sholatnya gitu. Ini ketika kita jadi imam, terlebih ketika seperti tadi yang pertanyaannya adalah sholat sunnah tarawih. Ketika bacaannya dipercepat bagaimana? Diperbolehkan saja dalam hukum boleh atau tidaknya bacaan ya. Tapi kalau tadabbur itu tentunya akan lebih berkurang. Tapi kita juga nggak bisa memukul, bukan dipukul ya, menyamaratakan enggak. Ada orang yang memang khusyuknya sholatnya cepat. Ya, ketika dia baca dengan bacaan yang cepat lebih khusyuk. Ada yang begitu. Ada yang memang ketika model orang bacanya lambat, bisa dia khusyuk gitu. Ya. Jadi ketika dia baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia lebih khusyuk misalkan gitu. Ya, silakan. Tapi ingat tadi ya, kalau sekiranya kita sholatnya dalam sholat wajib, afdolnya apalagi kita jadi imam ataupun kita jadi makmum, satu ayat berhenti dengan bernafas. Apalagi ketika kita tadi mentadaburi dengan bacaan-bacaan yang tadi. Kalau kita mendengar hadis ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab dengan jawaban yang bagus. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Maliki Yaumiddin, Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dengan hambaku, apa yang kau minta wahai hambaku, kan begitu bahasanya. Kalau kita ngaji mungkin dalam bahasan, ya itu namanya mentadabburkan bacaan. Kalau sekiranya itu membuat kita khusyuk, dipersilahkan. Tapi ketika kita menjadi seorang imam, maka mempertimbangkan kepada jamaahnya. Pernah Nabi SAW ketika jadi imam, ada terdengar bayi menangis. Maka Nabi SAW percepat bacaannya. Kenapa? Memperhatikan takut-takut ibunya itu jadi was-was karena anaknya nangis. Maka Nabi percepat sholatnya dan juga bacaannya. Seperti itu, Ibu. Ya, Ustaz, baik. Sudah pukul 6:15. Pak Ustadz, satu lagi. Pak Ustadz. Oh ya, silakan Bang Geriyadi. Maaf, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bang? Raum nih, kalau terakhirnya ketemu huruf kol-kolah, diutamakannya gimana, Pak Ustadz ya? Apa kita utamanya raum, semuanya raum, atau gimana, Pak Ustadz? Ingat tadi ketika kita menemukan huruf qalqalah, berarti kan cara bacanya dengan sukun, dengan cara sukun. Sedangkan cara raum itu bukan cara sukun. Qalqalahnya timbul dengan cara sukun. Contoh misalkan qul huwallahu ahad. Ahad itu caranya sukun. Tapi kalau kita cara baca ar-raum tadi konsisten. Konsistennya dengan raum, ayat-ayat yang akhir juga dengan raum, misalkan qul huwallahu ahad, 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 ahad. Nah, gitu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak ada cara baca ketika yulad itu dengan cara raum. Kenapa? Karena memang sukun. Sukunnya asli. Yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu, Bang Yandi. Mudah-mudahan paham. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi nggak ragu. Iya. Jadi konsistennya itu ketika kita ingin menerapkan cara baca dan diperbolehkan. Tapi ingat, ketika kita jadi imam, kalaupun kita sudah tahu cara baca ar-raum itu,
Tapi kalau kita terapkan di masyarakat yang belum paham, itu bisa jadi fitnah, maka jangan dipakai. Kecuali dengan cara sukun saja. Kalau masyarakat sudah dikasih tahu cara model bacaannya, sehingga tidak jadi fitnah, maka silakan diterapkan seperti itu. Ya, Ustaz. Baik, Terima kasih cukup. banyak, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah hampir 6:30, tidak terasa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi cara baca ar-raum itu seperti tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua dan Amin. kita bisa praktekkan dalam bacaan Al-Qur'an kita sehari-hari. Terus kita mencoba menerapkan. Kalau kita coba terus menerapkan, insya Allah makin lancar. Oh, saya pengen coba terapin ketika baca Quran dengan cara ar-raum tadi, silahkan ya. Cuman tadi konsisten. Ingat rumusnya, ar-raum hanya terjadi pada kasroh dan dhammah. Sedangkan pada huruf yang akhirnya berharokat fathah tidak dibaca dengan ar-raum kecuali dengan cara baca sukun saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.